Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Putri Maharani dari kelas D4 RE 5 dengan NRP 122304016. Di sini saya akan mempresentasikan hasil desain dan analisis perancangan turbin angin untuk memenuhi evaluasi akhir semester dari mata kuliah Teknologi Energi Angin, Air, dan Lautan yang diampu oleh Bapak Kurniadi Mubala. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya setelah saya melakukan programming. Jadi yang pertama untuk metodologi proyeknya, saya memilih lokasi pembangkit listrik tenaga anginnya di Kabupaten Magetan. Untuk spesifikasi wilayahnya, saya memilih di daerah Telaga Sarangan. Dan alasan saya kenapa saya memilih wilayah tersebut dikarenakan terdapat potensi angin yang tinggi serta topografi di daerah tersebut juga mendukung untuk membangun adanya pembangkit listrik tenaga angin. Untuk analisis yang digunakan yaitu analisis turbin angin sumbu horizontal atau yang biasa dikenal Horizontal Axis Wind Turbine atau HAWT yang dilakukan dengan memanfaatkan metode komputasional modern guna meningkatkan kinerja pemanfaatan energi angin secara optimal pada lokasi yang telah saya tentukan, yaitu lokasi wilayah Telaga Sarangan, Kabupaten Magetan. Untuk software yang digunakan yaitu Jupyter Notebook Python. Untuk data source-nya saya memakai OpenMeteo untuk mencari dan menemukan data angin selama 3 tahun di wilayah tersebut. Untuk teori desain yang dipakai yaitu Blade Element Momentum atau BEM. Untuk optimasi yang digunakan yaitu distribusi Weibull dan koreksi Hughes. Nah, ini untuk analisis data lokasi dan cuaca. Yang pertama, lokasi pembangkit. Yang telah saya sebutkan, saya memilih daerah Telaga Sarangan dengan spesifik longitude latitude-nya ada di gambar tersebut. Lalu yang B, pengumpulan data OpenMeteo, yaitu saya mengumpulkan data angin dari wilayah tersebut 3 tahun terakhir, yaitu saya menggunakan tahun 2022 sampai 2024. Untuk yang terakhir yaitu diagram Windrows. Selanjutnya yaitu kita memakai teori yang tadi, distribusi kecepatan angin. Distribusi Weibull digunakan untuk memodelkan sebaran kecepatan angin berdasarkan peluang terjadinya pada suatu lokasi dengan 2 parameter utama, yaitu parameter berbentuk K dan parameter berbentuk C yang mempresentasikan variasi dan karakteristik kecepatan angin. Terdapat rumus F dikali V sama dengan K per C dikali V per C pangkat K min 1 E pangkat min V per C kali K. Rumus tersebut yaitu fungsi densitas probabilitas dari distribusi Weibull sendiri yang digunakan untuk menghitung peluang terjadinya kecepatan angin tertentu. Dan di bawah ini terdapat grafik mawar angin yang didapat dari software didapat dari Windrows, menunjukkan arah dan frekuensi anginnya dominan. Hal ini sangat penting untuk dilakukan cross-check ataupun dilakukan pencarian data tersebut untuk membantu menentukan orientasi dan penempatan turbin angin agar energi yang didapat nantinya dan yang akan dihasilkan listrik akan lebih optimal. Dengan adanya penggunaan distribusi Weibull ini sendiri menentukan kita dapat memperkirakan potensi energi angin secara lebih akurat sebelum membangun
pembangkit listrik tenaga angin itu sendiri di wilayah tersebut. Untuk selanjutnya, terdapat parameter lingkungan dan densitas daya. Terdapat parameter analisis, simbol, dan nilai perhitungan, serta satuan yang saya tampilkan di slide ini. Data-data ini saya dapatkan dari perhitungan yang telah saya simulasikan di Jupyter Notebook. Terdapat temperatur udara rata-rata, yaitu 275,15, tekanan udara permukaan 79494,39387, dengan massa jenis udaranya 1,21333 dan total power densitasnya 4,11431. Jadi parameter ini dapat menentukan kondisi lingkungan yang ada di kawasan Telaga Sarangan sendiri, bahwa kondisi tersebut atau lokasi tersebut berada di daerah pegunungan. Suhu rata-rata udara dan tekanan udara yang digunakan untuk menentukan massa jenis udara yang diperoleh sebesar 1,2133 kg per meter kubik. Nilai ini kemudian digunakan untuk menghitung power density sebesar 4,11 watt per meter kuadrat. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kondisi lingkungan di Telaga Sarangan mendukung adanya potensi energi angin, sehingga layak untuk dikaji lebih lanjut sebagai lokasi pengembangan pembangkit listrik tenaga angin. Next, untuk karakteristik kecepatan angin utama, yang pertama most frequent wind velocity didapat 1,527 41022,363 meter per sekon, dan B, max energy yield wind velocity-nya 2,812843,260 meter per sekon. Untuk penjelasannya, yaitu yang A, most frequent wind velocity sekitar 1,5,3 meter per sekon adalah kecepatan angin yang paling sering terjadi, sehingga mewakili bahwa nominal angka tersebut merupakan kondisi angin harian yang sangat dominan di wilayah tersebut. Untuk max energy yield wind velocity sekitar 2,81 meter per sekon merupakan kecepatan angin yang memberikan potensi energi maksimum, sehingga penting untuk optimasi produksi daya turbin angin. Nah, terdapat catatan di bawah menunjukkan bahwa jika radius tip lebih dari 5 m, posisi turbin dinaikkan ke Z sama dengan 151 meter untuk optimasi atau untuk memperoleh energi maksimum dari pembangkit tersebut. Oke, next slide. Terdapat spesifikasi desain turbin. Yang pertama, rate power, saya memakai 1016, yaitu 1000 plus NRP saya. B, jumlah blade, yaitu 3 unit yang sudah diketahui dalam soal. C, efisiensi gearbox 0,94. D, efisiensi generator 0,95. E, efisiensi converter 0,96. F, segmen desain suhu 10. G, error max desain suhu 0,05. Profile airfoil NACA. Profile airfoil yang dipilih yaitu berdasarkan NRP saya, yaitu NACA 3413, tetapi karena nominal tersebut tidak ada dan tidak valid ketika diaplikasikan di pemrograman dan simulasinya, maka saya mengganti nominal angka tersebut menjadi NACA 2414 yang mendekati dari angka yang telah ditentukan sebelumnya. Terdapat hasil gambar airfoil profile 2414 di gambar bawah ini. Berdasarkan hasil analisis menggunakan X-foil, airfoil NACA 2414 dengan camber maksimum 2% pada 40% menunjukkan hubungan CL yang meningkat linear terhadap sudut serang pada rentang operasi dengan CD yang relatif rendah, sehingga menghasilkan rasio CL per CD yang baik dan stabil untuk aplikasi bilah turbin angin sumbu horizontal. Untuk next, spesifikasi desain turbin. Berikut adalah saya buatkan perbandingan evaluasi power terhadap hasil kalkulasi desain dan target rate power. Lihat rotor hasil kalkulasi desain sebesar 10154 setelah melampaui target power sekitar 10-16 watt. Sehingga desain rotor dinyatakan memenuhi spesifikasi dengan margin performa yang memadai.
Torsi rotor yang dihasilkan dari gaya tangensial airfoil Naka 2414 yang stabil pada sudut serang operasional. Kontribusi torsi sebesar terjadi pada bagian tengah bilah sehingga mampu menghasilkan daya di atas target. Untuk efek tip loss akibat vortex, ujung bilah menurunkan kontribusi torsi di area tip, namun pengaruhnya masih dalam batas toleransi dan tidak signifikan terhadap pencapaian target daya. Terakhir, untuk rasio lift to drag yang baik pada Naka 2414 menghasilkan efisiensi aerodinamis sehingga konversi energi aliran angin mekanik berlangsung optimal. Next, ini merupakan kesimpulan hasil desain berdasarkan analisis hasil di Jupiter Notebook. Perancangan HAWT di Kabupaten Magetan, wilayah Telaga Sarangan disimpulkan sebagai berikut. Pertama, kinerja aerodinamis profil Naka menunjukkan kinerja yang stabil dan rasio lift to drag yang baik pada kondisi operasional yang telah dianalisis. Optimasi ketebalan. Ketebalan 14% memberikan keseimbangan optimal antara performa aerodinamis dan kekuatan struktur bilah. Ketiga, pengaruh tip loss. Efek tip loss di ujung bilah menurunkan gaya angkat lokal namun tidak signifikan terhadap performa daya total rotor. Yang ketiga, efisiensi aerodinamis. Profil Naka 2414 mampu mengkonversi energi aliran menjadi daya mekanik secara efektif dengan efisiensi aerodinamis yang tinggi. Keempat, kontribusi torsi dan daya. Distribusi gaya angkat yang merata menghasilkan torsi yang cukup besar sehingga daya rotor mampu memenuhi dan melampaui dari target desain yang awal. Terakhir, kelayakan desain. Secara keseluruhan, desain rotor dengan profil Naka 2414 layak dan optimal untuk aplikasi yang telah direncanakan nantinya.